Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, ya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara online ini, ya. Nah, langsung saja kepada anak didik kami kelas 11. Materi kita hari ini adalah minyak bumi, ya. Nah, sesuai, ya, dengan materi sebelumnya, yaitu hidrokarbon, ya. Nah, jadi minyak bumi ini adalah kumpulan dari senyawa hidrokarbon, ya. Minyak bumi adalah kumpulan dari senyawa hidrokarbon, ya. Nah, jadi minyak bumi itu dia berasal dari hewan-hewan yang sudah mati, yang mengendap di dasar laut, kan begitu. Nah, atau bisa juga dia dari dalam tanah, ya, jauh dari dalam tanah. Hewan-hewan yang sudah mati, ya, itu dia, ataupun jasad-jasad yang mengendap, itu dia bisa membentuk lapisan, membentuk minyak, ya, minyak. Nah, jadi ini ada gambarnya. Nah, kemudian di sini kita masuk komponen minyak bumi, ya. Komponen minyak bumi yang pertama adalah hidrokarbon alifatik rantai lurus. Nah, yang kedua ada hidrokarbon bentuk siklik, kemudian hidrokarbon alifatik bercabang, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia minyak buminya itu dia terdiri dari beberapa senyawa hidrokarbon, ya. Kalau misalkan dia hidrokarbon alifatik rantai lurus, contohnya apa? Atau biasa disebut dengan alkana, ya. Itu contohnya etana, ya. Etana itu berarti C2H6. Kemudian propana itu C3H8, ya. Berarti dia alkana dan propana, itu contohnya. Kemudian kalau misalkan hidrokarbon bentuk siklik. Nah, jadi dalam minyak bumi itu kan dia yang pertama tadi ada hidrokarbon alifatik rantai lurus. Yang kedua ada hidrokarbon bentuk siklik. Nah, itu dia kalau dia hidrokarbon bentuk siklik itu termasuk golongan sikloalkana atau sikloparafin, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah siklobutana, ya, siklobutana, siklopentana dan sikloheksana. Kemudian hidrokarbon alifatik bercabang. Nah, ini contohnya adalah isobutana dan isooktana, ya. Nah, kalau dia alifatik bercabang itu dia merupakan senyawa golongan isoalkana atau isoparafin, ya. Kemudian hidrokarbon aromatik, ya. Ini dia hidrokarbon yang berbentuk siklik segi 6 berikatan rangkap 2 selang-seling, merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Jadi dalam minyak bumi itu dia ada beberapa jenis senyawa hidrokarbon, ya.
Nah, mengenai strukturnya, untuk etana dia seperti ini ya. Nah, ini kan udah kita pelajari sebelumnya ya kan, untuk struktur etana. Kemudian struktur propana ya, juga sudah. Nah, kemudian kita masuk ke komposisi ya, komposisi senyawa hidrokarbon. Kalau dia minyak bumi itu kan dia hasil pengolahannya kan bisa berbentuk gas, bisa berbentuk bensin, bisa berbentuk minyak tanah, solar, minyak pelumas ya. Kemudian nanti terakhir adalah residu ya. Nah, jadi kalau dia gas itu komponen hidrokarbonnya, alkananya dia 100%. Kalau bensin itu kandungan alkananya ya, komposisi senyawa hidrokarbonnya dia alkana 38%, sikloalkana 43%, isoalkana 20%, aromatik 9%. Minyak bumi dia alkana 23%, sikloalkana 43%, isoalkana 15%, aromatik 19%. Kemudian kalau solar alkananya 22%, sikloalkananya 48%, isoalkananya 9%, aromatiknya 21%. Minyak pelumas alkananya 16%, sikloalkananya 52%, isoalkananya 6%, aromatiknya 24%. Nah, kalau residu dia 13%, 13% alkana, sikloalkana 51%, isoalkana 1%, aromatik 27%, dan residunya 8%. Nah, di sini ada beberapa tahap pengolahan minyak bumi. Nah, jadi minyak bumi itu sebelum dia jadi itu mengalami beberapa proses pengolahan. Yang pertama itu adalah destilasi, yaitu pemisahan campuran senyawa itu berdasarkan titik didih ya, komponen-komponen campuran tersebut. Jadi minyak bumi itu kan dia terdiri dari campuran berbagai jenis senyawa. Nah, itu dia harus didestilasi agar senyawa yang ada yang dibutuhkan itu dapat terpisah, dapat diambil seperti itu. Didestilasi untuk mengambil senyawa yang dibutuhkan dalam minyak bumi tersebut, dalam minyak mentah tersebut ya. Nah, jadi ada berbagai macam senyawa ya, campuran senyawa ketika kita mengambil minyak mentah yang ada dari dalam bumi kan begitu. Nah, itu dia harus didestilasi terlebih dahulu, yaitu berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun senyawa tersebut ya. Didestilasi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi nantinya yang titik didihnya dibutuhkan dia akan tetap tinggal. Kemudian yang komponen yang tidak dibutuhkan ya, dia akan menguap ya, akan menguap, mengalami proses, itulah namanya proses destilasi ya. Kemudian cracking, yaitu pemecahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Jadi senyawa yang lebih besar itu dia dipecahkan menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Jadi kan hidrokarbon itu kan dia, senyawa hidrokarbon itu kan dia kumpulan dari atom-atom C. Atom-atom C ya, atom-atom C yang banyak kan seperti itu. Nah, itu dia diuraikan atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih, molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Nah,
dengan cara misalkan dipotong ya atom C-nya, kemudian dibentuklah senyawa-senyawa yang lain seperti itu. Nah, jadi itu namanya proses cracking. Kemudian reforming, yaitu mengubah molekul bensin yang bermutu kurang baik ya, rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik, atau rantai karbon bercabang. Jadi kalau dia lurus itu dia misalkan C itu dia senyawa hidrokarbon dengan rantai yang kurang baik ya. Bensin yang di dalamnya ada senyawa yang dia senyawa hidrokarbon rantai lurus, maka itu dia mutunya kurang baik. Tetapi kalau misalkan bensin yang dia senyawa hidrokarbon yang ada di dalamnya itu dia rantai bercabang, maka itulah yang mutunya lebih baik. Nah, itu dilakukan langkah reforming, yaitu pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi bensin yang bermutu lebih baik. Kemudian polimerisasi, yaitu penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul besar. Di molekul-molekul kecil digabungkan menjadi molekul-molekul besar, itu dengan cara polimerisasi. Kemudian treating, yaitu proses pemurnian minyak bumi dengan menghilangkan pengotor-pengotornya. Nah, ini tadi kalau polimerisasi dia molekul-molekul kecil itu digabungkan menjadi molekul besar. Nah, treating itu proses pemurnian minyak bumi dengan menghilangkan pengotor-pengotornya. Jadi untuk memperoleh minyak bumi ya, yang minyak bumi tadi kan berupa apa tadi? Gas, bensin, solar dan sebagainya. Nah, untuk dapat hasil yang murni ya, itu kita harus hilangkan berbagai jenis pengotor-pengotornya, senyawa pengotor-pengotor yang ada di dalamnya, seperti itu. Itu namanya prosesnya apa? Treating. Kemudian blending, yaitu proses pencampuran ya, kemudian dicampurkan beberapa zat ke dalam minyak bumi tadi, gas atau solar atau bensin atau minyak bumi, itu untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Biasanya ini dia untuk yang bilangan oktannya tinggi, contohnya bensin ya, bensin itu dia. Kemudian minyak pesawat terbang, nah itu dilakukan proses blending. Kemudian bensin dan bilangan oktan. Bensin itu komponen utamanya adalah heptana dan isooktana, C7H16 N-heptana dan isooktana C8H18. Nah, kualitas bensin itu dia ditentukan oleh kandungan isooktana. Jadi kandungan isooktana itu dikenal dengan istilah bilangan oktan. Nah, jadi kalau misalkan kandungan isoktananya tinggi, maka bilangan oktannya itu sesuai dengan kadar isooktananya ya. Misalkan bensin kadar isooktananya 75%, N-heptananya 25%, berarti bilangan oktannya adalah 75 sesuai dengan kadar isooktananya. Nah, kalau N-heptana itu 0, isoktana 100. Jadi dia bilangan oktan N-heptana 0, bilangan oktan isooktana 100. Artinya bilangan oktan itu diambil dari kadar isooktananya, bukan dari kadar N-heptananya.
Nah, kandungan isoktana bensin kandungan isoktana pada bensin memiliki fungsi sebagai berikut: mengurangi ketukan atau knocking pada mesin kendaraan, misalkan kendaraan mesin besar seperti sedan mewah memerlukan bensin yang berbilangan oktan tinggi, meningkatkan efisiensi pembakaran sehingga menghasilkan energi yang lebih besar. Nah, itu dia fungsi daripada kandungan isoktana. Nah, ini berarti kandungan isoktana tinggi, maka bilangan oktannya juga tinggi. Nah, kegunaan minyak bumi dan residunya. Jadi minyak bumi ya gunanya sebagai bahan bakar, ya kan, pelarut dalam industri, bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar mesin diesel, minyak pelumas, bahan pembuatan sabun dan deterjen. Nah, itulah kegunaan minyak bumi ya. Kalau dia seperti dilihat di gambar, bensin itu bahan bakar mobil. Kemudian kerosin ya. Kerosin itu sebagai bahan bakar ya. Kemudian bahan bakar apa? Penerbangan. Kemudian solar, bahan bakar diesel. Nah, dan lain-lain ya. Kemudian gas tadi itu digunakan untuk kompor gas. Nah, kemudian ada residunya. Jadi residu itu adalah hasil sisa ya. Residu namanya sisa pengolahan minyak bumi. Sisa-sisa pengolahan minyak bumi tadi, minyak mentah tadi kan sesudah dia diolah menjadi minyak bumi itu kan ada zat-zat tersisa. Nah, itulah namanya residu. Nah, itu dia apa fungsinya? Digunakan dalam obat-obatan, kosmetik, lilin. Nah, kemudian bisa juga dia aspal ya. Aspal itu apa? Aspal itu digunakan sebagai pengeras jalan raya. Nah, jadi aspal itu merupakan residu atau sisa ya dari pengolahan minyak bumi ya. Nah, kemudian dampak pembakaran minyak bumi. Nah, jadi kalau minyak bumi itu kan digunakan di kendaraan bermotor atau di rumah seperti itu. Nah, jadi apa dampaknya? Dampaknya dia menghasilkan beberapa macam senyawa. Di antaranya CO, CO2, partikulat, Pb, NO2, SO3 dan SO3. Kalau CO2 itu menyebabkan efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu artinya udara itu dia seperti terperangkap di dalam kaca, seperti itulah. Ya. Jadi CO2 itu kan merupakan gas buang ya. Gas buang. Kemudian CO itu sakit kepala, lelah, sesak napas, pingsan hingga dapat menimbulkan kematian. Gas CO, karbon monoksida, SO2 dan SO3 menyebabkan batuk, nafas sesak hingga dapat menimbulkan kematian serta bisa menyebabkan hujan asam. HNO2 gangguan saluran pernapasan, mata terasa perih. Pb menurunkan tingkat kecerdasan anak, menghambat pertumbuhan dan dapat menimbulkan kelumpuhan. Partikulat yaitu gangguan organ pernapasan. Nah, jadi itulah dia senyawa-senyawa yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar ya. Nah, di sini ada soal kuis, 2 soal ya. Nah, jadi kami
Sini ada soal kuis, 2 soal. Ya, ini soalnya sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, di slide bisa dilihat untuk jawabannya. Nah, dikumpulkan ya, paling lama pukul 18 atau pukul 6 sore. Nah, ini dia kesimpulannya ya, bisa dilihat ya. Kesimpulannya itu adalah apa? Minyak bumi itu berasal dari hewan atau tumbuhan melalui proses pelapukan. Minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon, diolah yang menggunakan metode destilasi, cracking, reforming, polimerisasi, treating, dan blending. Kegunaannya itu dia sebagai bahan bakar rumah tangga, bahan bakar kendaraan bermotor, pelumas, pengeras jalan, dan dia memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Untuk jawaban dari kuis ini dikumpulkan ke WA Ustadz paling lama pukul 18. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.